Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada episode 2, kita akan melanjutkan pembelajaran atau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di episode pertama. Di episode pertama, kita sudah mempelajari tentang urgensi dari refleksi pembelajaran itu. Apa manfaatnya, terutama bagi guru ataupun bagi peserta didik. Itu sudah dijelaskan bagaimana refleksi pembelajaran memiliki manfaat yang sangat luar biasa dari sisi guru ataupun dari sisi siswanya. Lalu kemudian juga sudah disampaikan juga betapa refleksi pembelajaran adalah proses yang tidak bisa kita hilangkan atau tidak bisa kita abaikan di dalam proses pembelajaran. Karena refleksi pembelajaran termasuk salah satu langkah yang menentukan atas keberhasilan dari proses pembelajaran kita. Nah, di episode kedua, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang refleksi pembelajaran menurut dua ilmuwan, ya, yaitu Donald Schoen dan Stephen Brockfield. Nah, kenapa Schoen dan Brockfield ini yang diambil? Karena ini juga banyak dikutip ya di artikel-artikel ilmiah. Tentu saja untuk refleksi pembelajaran tidak hanya Donald Schoen dan Stephen Brockfield, banyak juga John Dewey, kemudian David Kolb ya, yang juga berfokus pada penelitian atau works tentang refleksi pembelajaran atau riset tentang refleksi pembelajaran. Nah, di sini kita ambil dua saja, yaitu Donaldson dan Stephen Brockfield. Kita akan membedah secara lebih mendalam lagi bagaimana refleksi pembelajaran menurut Donaldson dan Stephen Brockfield ini. Sehingga nanti kita punya gambaran betul sebenarnya apa saja yang perlu kita kemudian lakukan di dalam refleksi pembelajaran. Nah, nanti di episode berikutnya, di episode ketiga, baru kita akan bicara tentang metode atau tekniknya, ya, dalam kita melakukan refleksi pembelajaran di dalam kelas, misalnya gitu. Nah, tapi kita di episode 2 ini kita akan lihat dulu refleksi pembelajaran menurut Scone dan Brockfield. Nah, ini adalah dua ilmuwan yang saya sering baca ya di artikel, selain John Dewey dan David Kolb, itu dua ilmuwan ini yang sering muncul namanya, atau banyak dikutip pendapatnya mengenai refleksi pembelajaran. Nah, oke, pertama menurut Donald Schoen, dia mengembangkan dua jenis refleksi. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Di Schoen ini nanti, dia akan ada jenis yang namanya refleksi in learning, jadi reflection in learning, refleksi di dalam pembelajaran, sama reflection on learning, jadi di luar proses pembelajaran. Nah, walaupun kemudian saya pernah membaca lagi bahwa kemudian ada lagi yang ketiga, reflection for learning. Ya, itu tapi kurang lebih mungkin mirip dengan reflection on learning tadi, yang for learning. Jadi sekali lagi bahwa secara garis besar, Sean membagi refleksi ini menjadi dua. Nanti refleksi in learning dan reflection in learning dan reflection on learning. Bagaimana perbedaannya? Itu nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya. Nah, di sini Sean menyampaikan bahwa seorang praktisi dalam hal ini guru, itu dia bisa mengevaluasi. Yang mengevaluasi di sini menilai dan mengoreksi pekerjaannya tadi. Jadi pekerjaannya artinya bahwa fungsi kita sebagai guru yaitu melakukan pengajaran gitu ya di dalam kelas itu selama atau setelah melakukan pengajaran. Jadi selama pengajaran kita harus melakukan juga refleksi. Makanya tadi disampaikan bahwa refleksi ini adalah sangat penting sekali. Ya, karena pada saat kita kadang kita memikirnya refleksi itu kalau udah selesai gitu ya, kalau udah selesai pembelajaran udah gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam pembelajaran pun ya kita tetap harus melakukan refleksi. Jadi saya ingat seperti seorang pelatih sepak bola. Untuk dia melakukan atau pelatih cabang olahraga apapun gitu ya. Bahwa dia tidak harus menunggu pertandingan itu selesai untuk melakukan sebuah koreksi. Ya, tetapi dia pada saat pertandingan berjalan pun ketika melihat ada hal yang tidak bisa berfungsi atau strateginya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka dia harus segera mengambil koreksi, ya. Maka refleksinya itu langsung digunakan di situ gitu. Mungkin strategi ini tidak tepat gitu ya. Mungkin kalau kita di sepak bola saja
ketika kita awalnya strateginya akan melakukan ofensif menyerang, tapi nanti di lapangan bisa kita lihat gitu ya. Sekiranya ini kemudian kok ada sesuatu yang tidak di luar dugaan kita gitu ya. Misalkan ada pemain yang dapat kartu merah, apa kan tentu otomatis itu strategi harus berganti. Yang tadinya pakai dua striker jadi mungkin satu striker gitu kan. Karena untuk memperkuat pertahanan karena kita kekurangan orang. Nah, jadi kalau kita melihat dari analogi ini ya, bahwa seorang guru pun harus juga bisa segera mengkoreksi bagaimana proses pembelajarannya itu. Misalnya siswanya jadi ngantuk, ternyata wah ini harus apa nih? Mungkin sebagai contoh misalkan itu hal kecil ya yang tidak mungkin yang tidak langsung pada praktik pedagogis misalnya. Misalnya tadi anaknya ngantuk, kurang bersemangat. Nah, mungkin kita pakai ice breaking, misal seperti itu. Nah, ini adalah mungkin di ice breaking itu tidak tidak direncanakan di awalnya gitu. Tapi mungkin karena melihat kondisinya, wah ini kayaknya eh, anak-anak sepertinya kurang fokus misalnya. Nah, ini bisa kemudian segera kita mengambil satu tindakan koreksi tadi ya, yang sebenarnya nggak ada di perencanaan misalnya. Seperti itu. Nah, tapi harus kita ambil kemudian segera mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan refleksi tadi ya. Selama dan nanti setelah. Nah, kalau setelah tentu saja ini lebih dalam lagi refleksinya, gitu ya, akan lebih dalam, lebih komprehensif lagi, karena kita punya waktu untuk mengoreksi. Dan mungkin di situ nanti kita juga bisa melihat data misalnya. Nah, itu ya, jadi untuk menurut Donald Scott seperti itu, ada dua jenis refleksi. Nah, kemudian menurut Stephen Brockfield, dia memperkenalkan apa yang disebut dengan konsep four lens atau empat lensa. Kita tahu ya lensa itu kan untuk mengcapture, untuk mengambil sebuah gambar gitu ya. Nah, ini juga untuk mengambil sebuah gambaran atas proses pembelajaran kita. Jadi Brockfield tidak menyampaikan dari sisi waktunya. Kalau Donald Scott tadi dia lebih pada sisi waktunya ya. Apakah sama proses atau dia di luar proses. Tapi kalau Brockfield dia tidak bicara pada waktunya, tapi pada konsep lensa. Jadi pada subjeknya, siapa yang melakukan refleksi. Jadi kalau Donaldson lebih kepada waktu tadi, tapi kalau Brockfield lebih pada subjek yang melakukan refleksi itu. Nah, dua teori ini, Stephen Brockfield dan Donaldson, nanti kita bisa combine gitu ya. Karena setelah saya mencoba melihat dan kemudian saya coba praktekkan, ini sebenarnya saling melengkapi juga. Nah, kalau menurut Brockfield, eh, nanti empat lensa ini sama sebenarnya, seperti Donaldson juga tadi, yang gunanya untuk mengevaluasi pengajaran. Tapi dari perspektif yang beda, dari subjek yang berbeda. Orang yang melakukan refleksinya ini yang berbeda, gitu ya. Tapi tetap objeknya adalah pengajarannya kita. Jadi yang melakukan refleksinya memang kita, tapi ada empat gitu ya, empat subjek, empat sudut pandang gitu. Tapi ini semua nanti akan terpakai untuk perbaikan pembelajaran kita. Jadi dua-duanya sebenarnya Donaldson ataupun Stephen Brockfield itu semuanya tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengajaran. Yang harapannya tentu saja meningkatkan hasil nanti belajar siswa. Itu ya. Jadi sekali lagi nanti dua hal ini bisa kita nanti di episode ketiga kita akan combine gitu ya. Oke, tapi ini sekarang kita belajar dulu nih runtutan teorinya gitu kurang lebihnya atau rujukannya ya. Nah, baik kita akan masuk ke yang pertama yaitu yang Donaldson. Nah, ini Donaldson dia menyampaikan ada dua, reflection in learning, reflection on learning. Jadi ini dilihat pada apa tadi? Pada waktunya kapan kita melakukan refleksi itu. Jadi bukan subjeknya ya. Jadi dia tidak menekankan pada subjeknya, siapa yang melakukan itu, tapi lebih pada waktunya. Makanya jadi akan dikombine. Karena kalau Brockfield tadi dia hanya melihat dari beda sudut pandang yang berbeda, tidak dari waktunya. Kalau Donaldson dari waktunya, tapi dia tidak melihat dari sudut pandang siapa gitu. Tapi ini nanti akan dikombine akan menjadi sangat bagus sekali. Nah, untuk yang Donaldson ini, yang pertama in learning. Jadi dia pada saat pembelajaran berjalan itu kita juga sambil melakukan pengamatan. Jadi refleksi itu dimulai dari pengamatan. Ya gitu. Nah, di sana ada data. Nah, datanya bisa data yang terlihat maksudnya data yang memang benar-benar numerik misalnya gitu ya.
Contohnya hasil formatif. Nah, itu kan formatif itu kan di pembelajaran itu. Dari hasil formatif itu bisa kita langsung lihat, misalnya formatifnya menggunakan pilihan ganda. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata kok latihan soal ini nggak bagus ya. Coba kita refleksi, jangan-jangan tadi saya terlalu cepat, misal seperti itu. Nanti ada tekniknya, metodenya apa sih, nanti di episode ketiga ya nanti. Jadi dia langsung selama pembelajaran. Nah, di sini guru merespon secara real time situasi itu. Dan di sini ada kespontanan ya, dalam melakukan penyesuaian strategi. Nah, tentu saja kita harus benar-benar juga melakukan manajemen waktu yang bagus gitu ya, karena di samping kita mengajarkan materi gitu ya, kita juga di saat yang bersamaan kita juga mengamati apakah pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Apakah sesuai gitu ya. Misalnya tadi ya sudah dijelaskan satu kali menggunakan penjelasan ceramah misalnya kok tidak belum mengerti ini ya, kita harus segera memiliki backup juga gitu ya. Nah, kalaupun kita tidak punya backup, tetap saja kita harus memikirkan, ah ini kayaknya memang perlu. Jadi nggak perlu kita menunggu waktu setelah selesai pembelajaran. Jadi ada yang memang kadang kita perlu menunggu setelah selesai pembelajaran, tapi ada yang sebenarnya kita bisa langsung melakukan perbaikan misalnya seperti itu. Jadi tadi real time ya merespons. Nah di sini beri contoh. Nah jadi mungkin tadi kita menjelaskannya secara umum saja ya. Nah, maka coba kita pakai analogi. Seperti tadi saya menggunakan analogi tentang bagaimana pelatih olahraga itu kemudian merubah strateginya. Nah, ini kan analogi ya. Bisa saja mungkin pada saat kita pertama menjelaskan dia belum mengerti, anak belum mengerti. Apakah karena kita terlalu menjelaskan terlalu global atau apakah karena kita belum menggunakan analogi misalkan, atau belum menggunakan hal-hal yang mereka sudah pahami sebelumnya gitu. Nah, ini yaitu yang disebut reflection in learning. Sementara untuk reflection on learning itu ini dilakukan setelah pembelajaran selesai, ya, untuk mengevaluasi tadi efektivitas metodenya, strateginya apa. Nah, kalau ini karena sudah selesai, jadi kita punya punya waktu yang lebih banyak untuk memikirkan gitu ya, refleksi ini. Nah, kemudian tentu saja nanti bukan hanya sekedar metode ya tadi ya. Jadi mungkin saja terkait dengan soalnya. Apakah ini soalnya apa namanya? Kita kita langsung memberi soal yang mungkin agak sulit misalnya seperti itu. Jangan-jangan anak ini sebenarnya belum paham yang dasar tapi kita udah kasih soal yang langsung ke konsep yang tinggi misalnya. Jadi kalau di pembelajaran mendalam kan kita tahu ada pengalaman belajar yang memahami gitu kan, menerapkan dan merefleksikan. Jangan-jangan kita belum melewati proses pembelajaran yang memahami ini. Belum mengecek gitu ya. Jadi belum ngecek pengalaman belajar yang memahaminya, tapi kita kasih soalnya langsung yang penerapan. Misal seperti itu. Nah, jadi itu bisa juga ya. Nah, jadi ini kita bisa enaknya kalau on learning atau di luar jam pembelajaran gitu ya. Itu kita punya banyak waktu. Nah, kemudian di sini juga analisisnya bisa lebih mendalam. Ya karena kita punya waktu untuk menganalisa itu ya, membaca data. Nanti di episode ketiga itu kan kita akan belajar data apa saja yang bisa kita gunakan untuk analisa ini. Gitu. Nah, jadi karena kita bisa dapat data yang lebih banyak misalnya seperti itu. Dan kita juga punya waktu yang lebih cukup ya, yang lebih panjang gitu untuk kemudian menganalisa. Nah, contoh di sini kan, kalau di sini dia meninjau catatan kelas. Jadi guru memakai kalau ini mungkin namanya journaling ya nanti di episode ketiga ya. Bisa juga nanti kita menggunakan catatan anekdotal gitu ya. Apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Tadi kan di in learning kita langsung mencoba strategi, merubah strategi. Nanti kita lihat juga waktu kita merubah strategi itu berhasil apa enggak gitu. Nah, ini di reflection on learning ini yang bisa nanti kemudian kita renungkan lagi gitu ya. Nah, bisa juga dari tadi hasil ya, hasil dari pekerjaan siswa misalnya. Kita bisa baca lagi, kita bisa periksa lagi. Karena bisa saja hasil pembelajaran siswanya itu, misalkan asesmen formatifnya kita menggunakan eh, esai misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa kita periksa langsung misalkan ya. Kecuali misalkan contoh soal, kita esai siswa maju. Nah, itu bisa itu, kita bisa langsung dapat data langsung. Tapi kalau misalnya soalnya ada beberapa gitu ya, itu semacam formatif di akhir pelajaran, nah kita bisa koreksi. Begitu maksudnya ya. Jadi ini untuk SWOT ada dua, jadi ada in learning dan ada on learning. Oke. Kemudian
Di masing-masing tadi ya, in learning atau on learning itu ada prinsipnya. Yang in learning jelas karena dia real time, maka guru harus cepat tanggap terhadap situasi. Ya, jadi langsung bisa memberi respon. Saya pikir kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa dilatih gitu, atau sudah terbiasa mempunyai jam terbang yang cukup tinggi dalam mengajar, tentu biasanya akan secara otomatis sudah punya naluri. Sebenarnya bukan naluri saja sih, artinya itu secara metodologinya ada, secara teorinya ada, nah, tapi karena kita udah terbiasa atau pernah mengalami situasi seperti itu, jadi kita bisa langsung, oh kayaknya nih di kelas yang lalu kayak gini nggak jalan, saya pakai strategi A. Maka kita coba nih sekarang strategi B. Nah, seperti itu. Jadi yang penting adalah respon. Jadi cepat tanggap. Kemudian tadi, kita harus cari pemecahan problem solving yang spontan. Yang kira-kira bisa kita langsung lakukan itu dalam proses pembelajaran itu. Karena kita tidak punya waktu menganalisa lebih dalam ya. Nah, kemudian tadi menerima umpan balik. Contohnya ketika siswa maju, kita memberi contoh soal gitu ya. Kemudian siswa kan maju. Nah, waktu siswa itu menulis, itu kan seperti umpan balik begitu ya. Mereka mengerjakan, kita bisa ngelihat, oh ternyata ada salah di sini nih siswa ini. Nah, ini yang harus kita perbaiki dengan cepat. Oke, berarti di bagian ini mereka nih belum paham nih. Oke, kita misalkan ya udah, saya ulang lagi. Nah, itulah gitu ya, harus secara cepat kalau reflection in learning. Nah, kemudian yang kedua, kalau prinsip reflection on learning, karena tadi dia punya waktu yang lebih banyak, maka evaluasi yang harus kita lakukan itu harus lebih mendalam. Jadi harus benar-benar kita melihat gambaran besarnya bagaimana. Gitu ya. Jadi seluruh sesi pembelajaran tadi coba kita renungkan gitu ya. Di sisi mana yang tadi kayaknya kita kurang. Gitu. Termasuk strategi-strategi in learning tadi, refleksi in learning tadi. Juga kita refleksikan lagi gitu setelah selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi pembelajaran dari pengalaman. Nah, karena sama kan, karena ini analisanya lebih mendalam, waktunya lebih panjang, jadi kita juga bisa mengkaitkan. Sama kayak seperti in learning sebenarnya. Tapi di sini, karena sisi waktu kita itu lebih lama, lebih panjang, jadi kita bisa kemudian melihat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kalau di reflection on learning ini, apa rencana perbaikannya? Agar ini tidak terjadi lagi. Nah, tentu saja perencanaan perbaikan ini akan sangat mendalam. Karena seperti tadi saya bilang, bisa saja kalau yang in learning juga kita perbaiki kan cara mengajar kita atau apanya. Tapi mungkin karena dari sisi waktu kita harus melakukannya dengan cepat secara spontan. Bisa saja itu tidak terlalu mendalam. Nah, tapi kalau di on learning, karena kita sudah selesai pembelajarannya, di luar kelas, mungkin kita pas di kantor, nah ini perencanaan perbaikannya harus lebih mendalam gitu ya. Sebenarnya ini bukan pendekatannya yang kurang misal, tapi mungkin tekniknya gitu ya, yang kurang tepat. Nah itu jadi nanti on learning itu kita bisa lebih mendalam lagi. Bahkan bisa kita tuliskan gitu ya langsung. Strateginya akan seperti apa. Jadi perencanaan perbaikan ini harus lebih komprehensif ketimbang yang tadi, yang in learning. Nah itu adalah prinsip-prinsip yang ada di teorinya Donaldson. Nah, sekarang kita akan masuk refleksi pembelajaran menurut Stephen Brockfield. Nah, kalau tadi terkait dari sisi waktu, kalau sekarang terkait dari subjeknya. Jadi orang yang melakukan refleksi itu. Terkait apa yang kita lakukan di kelas misalnya. Nah, ada 4 lensa ya. Yang pertama adalah autobiography lens. Nah, autobiography lens ini nama lainnya adalah self-reflection. Jadi refleksi yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai pengajar. Ya, ini yang tipe yang pertama. Yang kedua, student eyes. Jadi kita meminta siswa merefleksikan pembelajaran di kelas, termasuk merefleksikan pengajaran kita. Jadi kita minjem opininya siswa. Kita minjem sudut pandangnya siswa. Termasuk siswa di sini juga dia harus merefleksikan dirinya. Jadi student eyes ini termasuk dalam self reflection untuk siswa juga. Di samping juga siswa merefleksikan secara umum pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ada peer lens. Nah, peer lens ini artinya adalah pengamatan atau refleksi yang dilakukan oleh rekan sejawat. Nah, nanti lebih detailnya ada di bawah. Ya. Rekan sejawat ini nanti ya bisa saja kan, mungkin pimpinan kita juga bisa juga gitu, gitu ya. Bisa teman
yang sama mengajar mata pelajaran yang sama gitu ya, atau juga nanti atasan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah teori lens. Bagaimana kita mengambil refleksi dari teori-teori atau dari artikel-artikel dari buku. Nah, itu ya. Jadi nanti akan lebih detailnya di slide berikutnya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan, autobiography lens itu adalah self-reflection. Dia ngeliat, merenung gitu ya. Merenung dan dia membaca catatannya gitu misalnya. Makanya tadi kan, dari catatan anekdotalnya itu, jurnal mengajarnya misal, apa sih sebenarnya yang saya harus perbaiki ini? Jangan-jangan saya tadi itu terlalu terburu-buru jelasin. Terlalu cepat misalnya menjelaskan. Atau saya kurang detail menjelaskannya. Gitu. Itu bisa saja bahwa, oh ini tuh harusnya pakainya simulasi, bukan hanya pakai menjelaskan biasa. Nah, kalau penjelasan biasa, anak abstrak gitu ya. Jadi perlu hal yang lebih konkret gitu, melalui simulasi misalnya seperti itu. Nah, jadi ini kita sendiri ya, kita mengkritik diri kita sendiri, cara pengajaran kita sendiri. Nah, gitu. Nah, otomatis ini akan sangat bagus ya, karena ini kan kayak perenungan gitu ya. Perenungan gitu, kita mau memperbaiki diri. Apa sih sebenarnya yang tadi itu kurang dari pembelajaran kita. Jadi kita nggak cuma ngelihat dari anak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah student eyes. Jadi kita minjem lah gitu ya dari sudut pandang siswa, point of view-nya siswa. Bagaimana mereka melihat pengajaran kita? Sebenarnya pengajaran kita ini udah dimengerti belum gitu ya. Nah, ini bisa nanti kan ada tekniknya, nanti kita jelaskan di episode ketiga ya. Gitu. Nah, apakah mereka ini udah ngerti belum sih? Jangan-jangan mereka ini sebenarnya belum ngerti, atau jangan-jangan mereka ini menganggap kita penjelasannya terlalu bertele-tele misalnya seperti itu. Atau ada hal yang mereka belum pahami tapi kita udah naik ke materi sebelumnya, selanjutnya gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ini sangat penting karena mereka tuh melihat kita loh setiap hari ya, atau setiap minggu lah. Cara ngajar kita apa segala macam. Mereka itu penilainya sudah sangat bagus. Mungkin ada ya rekan sejawat nanti yang di nomor 3 ini ya. Di peer lens ini ya, nanti ada. Mungkin rekan sejawat bisa mengkoreksi atau merefleksikan, memberi masukan kepada kita. Termasuk pimpinan kita juga, atasan kita juga bisa saja ya seperti itu. Hanya saja kan kalau rekan sejawat, atasan itu tidak tiap waktu, tidak tiap hari, atau tidak tiap minggu. Kalau guru mapel misalnya kayak di SMP, SMA. Tidak tiap minggu dia melakukan. Tapi kalau siswa itu tiap minggu dia ketemu sama kita. Jadi student eyes itu ya, lensa dari siswa itu, sudut pandang siswa itu benar-benar sangat penting sekali. Bahkan menurut saya itu jauh lebih penting daripada yang self reflection tadi, yang diri kita sendiri gitu. Karena apa? Siswa itu bukan objek sih ya, tapi kita ngajarin kan gitu ya. Kita menjadi facilitator, activator di dalam pembelajaran di kelas. Yang mana siswa tadi. Jadi siswa itu benar-benar dia itu akan bisa memberikan, menurut saya ya, pandangan yang cukup berarti untuk proses pembelajaran atau proses pengajaran kita. Selain itu, nanti mereka juga harus merefleksikan dirinya sendiri gitu loh. Sampai mana kepemahamannya? Kalau nggak paham, apa yang bikin mereka nggak paham? Di mana kendalanya? Apa tantangannya? Nah, seperti itu. Itu dari siswa ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan peer lens atau rekan sejawat. Rekan sejawat ini ya tadi kan bisa guru, bisa kolega kita gitu ya, sama-sama MGMP gitu, atau juga ketua MGMP misal seperti itu. Bisa juga wakil kurikulum ya. Tapi bisa juga atasan kita, kepala sekolah. Makanya mungkin Bapak Ibu, kalau tahun kemarin kita ada observasi ya. Itu observasinya 2 kali kan. 1 semester 1 kali. Tapi untuk yang sekarang itu kan 1 kali ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Gitu. Nah, artinya bisa saja ada observasi atasan, ada penilaian kan, penilaian apa namanya, PKB gitu kan misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi sebuah sarana yang sangat bagus karena kita akan nanti dikoreksi gitu ya, diberi masukan dan sejawat, bukan mencari kesalahan kita tapi mungkin dari sudut pandang yang lain. Bisa saja kita ngerasa udah bagus ya, aku ini udah ngajar udah bagus, udah sesuai ini. Tapi bisa saja kalau dari sudut pandang orang lain akan berbeda gitu. Jadi bisa saja yang observasi kalau kolega bisa teman satu MGMP kita, atau bisa saja bukan MGMP kita, tapi dia punya kemampuan dalam hal praktik pedagogisnya gitu ya. Dia punya kemampuan dalam hal apa namanya? Praktik-praktik pengajaran
gitu. Bisa saja seperti itu ya. Walaupun mungkin dia bukan dari MGMP kita, mata pelajaran lain, tapi karena dia punya kemampuan untuk memberikan masukan, punya kemampuan dan punya kompetensi serta pemahaman yang baik dalam praktik pedagogis tentang metode, metodologi, model segala macam, ya bisa saja dia kita minta untuk melakukan observasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori lens. Nah, di sini kita bisa membaca dari teori-teori pendidikan, gitu ya. Coba kita refleksikan, gitu. Apa kita ini sudah student center belum, misalnya kayak gitu kan. Yang baik itu kan katanya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kita udah student center belum sih? Ciri-cirinya gimana kalau student center itu? Nah, kita bisa baca dari buku, dari literatur, gitu, atau dari karya tulis ilmiah, dari artikel ilmiah, gitu. Nah, ini adalah untuk memperkuat kita. Untuk memperkuat, maka saya juga sering membaca beberapa artikel ilmiah gitu ya, atau buku gitu. Maka termasuk saya ketika ini menemukan Stephen Brockfield dan Donald Schoon, Dewey tadi itu ya, terus David Cobb itu. Itu setelah saya membaca artikel-artikel ilmiah, kok nama-nama ini sering muncul ya, gitu, dalam hal refleksi pembelajaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini tentang teori-teori ini ya, tentang apa ya, refleksi menurut Sean dan Stephen Brockfield ini mudah-mudahan bisa memberikan insight baru kepada kita. Terutama kalau Sean itu menekankan pada dari sisi waktu, kalau dari Stephen Brockfield dia lebih menekankan pada lensa gitu ya, atau dari subjek yang memberikan refleksi itu. Bisa diri kita, bisa siswa, bisa teman kolega, atau mungkin dari buku-buku seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kita akan ketemu lagi di episode ketiga. Gimana caranya melakukannya? Tekniknya seperti apa? Metodenya seperti apa? Contohnya nanti bagaimana? Termasuk apa yang sudah saya lakukan juga nanti akan saya sampaikan di situ. Dan terkait dengan teorinya Brockfield sama Donald Schoon ini. Bagaimana kita kemudian mengcombine dua teori ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di episode ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.